beberapa hari yang lalu kita dengar ucapan yang cukup keras dari Lord Luhut Binsar Panjaitan. Ya, beliau mengomentari tentang pernyataan sikap dari para purnawirawan. Jadi ada dua respon yang menjadi perbincangan publik. Pertama dibilang kampungan, yang kedua dibilang jangan tinggal di Indonesia. Artinya diusir dari Indonesia. Wow. Apakah Indonesia ini sebenarnya milik Lord Luhut? Ya, itu coba akan kita bahas. Karena yang menarik adalah Refli Harun ditanya oleh Refli terkait bagaimana putusan MK yang menyatakan bahwa pejabat dan reng-rengannya begitu tidak boleh menuntut pencemaran nama baik. Ya, dan kali ini tentu bukan bermaksud Anies mengomentari Luhut, tapi ya katakanlah media lah yang mempertanyakan ya, sehingga ini terulang kembali di beberapa tahun yang lalu ketika Luhut dengan Anies tampak kontradiktif. Jadi ucapan Luhut yang menyatakan bahwa yang para pengkritik ini tidak boleh tinggal di Indonesia memang cukup mengerikan ya. Ini nggak boleh dianggap sepele. Jika dibiarkan, maka kritik akan dimatikan. Kesalahan pemerintah tak bisa lagi dikoreksi. Dan demokrasi barangkali hanya tinggal nama. Ya, tonton analisis lengkapnya di video ini ya. Kita akan coba mengkaji. Anies titik 2. Bawa dulu deh bacanya ya. Luhut usir pengkritik dari Indonesia. Anies titik 2. Jangan buat orang takut mengkritik. Jadi ini betul-betul kontradiktif. Yang satu mengusir pengkritik dari Indonesia, yang satu lagi jangankan tidak boleh mengusir, membuat suasana orang menjadi takut mengkritik saja itu tidak boleh gitu. Ya, bumi dan langit ini ya. Sampai kemudian muncul tagar usir Luhut dari Indonesia. Kalau dia bisa mengusir-ngusir ya kita juga bisa. Ya, ini yang dikatakan oleh netizen di berbagai platformnya. Maka muncullah tagar gitu, usir Luhut dari Indonesia. Bahkan bikin meme dan segala macam tulisan seperti yang tampak di layar kaca ini. Hot isu pagi ini, Luhut bicara lantang, pihak-pihak yang nuntut pemakzulan Gibran jangan tinggal di Indonesia. Kok bisa ya? Nanti kita bahas ya. Isu menarik pagi ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan meminta pihak-pihak yang menuntut pencopotan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk tidak tinggal di Indonesia. Iyalah, harus taat. Kalau kau tidak taat konstitusi, jangan tinggal di Indonesia. Tapi kalau konstitusinya diakalin itu gimana ya? Masih bernama konstitusi ya. Kalau konstitusinya diubah bagaimana? Ya, masih konstitusi juga namanya. Ini disampaikan oleh Luhut ya di saat menghadiri halal bihalal Purnawirawan TNI AD di Balai Kartini. Muncullah kurang lebih reaksi-reaksi publik di berbagai platform media sosial. Mantan jenderal yang selama tugas digaji rakyat, baru sampai sekarang masih digaji rakyat ya, sebagai Dewan Ekonomi Nasional. Jadi ini gambar tulisan seperti sebuah cap gitu ya, usir Luhut dari Indonesia. Tagarnya sama, usir Luhut dari Indonesia. Jangan seenaknya sedikit-sedikit main usir. Sekarang giliran kita tagarkan. Ya ini namanya perlawanan netizen ini ya. Bahkan ada yang bertanya kemudian tentang Pandora dan Panama Papers. Coba informasikan pengusaha pejabat Indonesia yang masuk ke dalam list itu gitu. Dijawab oleh Grok. Adalah Pandora Papers dan Panama Papers adalah dokumen bocoran yang mengungkap aktivitas keuangan offshore para elit global, termasuk untuk menyembunyikan aset atau menghindari pajak. Beberapa nama dari Indonesia yang disebut ada Luhut Binsar Panjaitan terkait Petro Capital SA di Panama, tapi ia membantah ada pelanggaran. Yang kedua, Erlangga Hartarto terkait perusahaan di British Virgin Island, juga membantah terlibat dalam transaksi ilegal. Pengusaha seperti Putra Sampurna dan Tahir terkait entitas offshore. Nah, ini data-data yang dimunculkan oleh Grok. Oke, jadi
Ya, ini rekam jejak digital menyangkut Prabowo ya. Dari TNI saja dipecat, masa mau jadi presiden? Nah, itu disampaikan Luhut di 23 Mei 2014. Luar biasa ini ya. Tentu untuk pembelajaran kita semua, mengapa pernyataan Luhut ini bermasalah? Pertama, karena kontradiksi dengan nilai demokrasi. Luhut sebagai pejabat tinggi harusnya menjadi pelayan publik, bukan penguasa yang merasa berhak mengusir warganya hanya karena beda pendapat. Dan faktanya, ucapan kritikus negatif harus pergi dari Indonesia ini bertentangan dengan pasal 28E Undang-Undang 45, kebebasan berpendapat. Sepakat kan? Jadi, jika kritik dianggap negatif dan harus diusir, apa bedanya Indonesia dengan rezim otoriter? Dan ini juga menunjukkan sikap hipokritnya gitu. Dulu pernah juga Luhut mengkritisi SBY, sekarang kok jadi anti kritik gitu. Ya, aktif mengkritik pemerintahan SBY termasuk isu korupsi dan kebijakan ekonomi. Tapi sekarang marah ketika dikritik. Seolah-olah kritik hanya boleh datang dari dalam penguasa. Maka pertanyaan kritisnya, jika Anda dulu bebas mengkritik, mengapa sekarang warga tak boleh melakukan hal yang sama? Ketiga, ancaman terhadap kebebasan sivil ini. Efeknya, pernyataan Luhut ini bisa melegitimasi intimidasi terhadap aktivis, jurnalis, dan akademisi. Ngeri kan? Dan memperkuat budaya takut kritik di birokrasi. Maka ini jadi presiden yang buruk. Jika pejabat seenaknya mengancam mengusir kritikus, UU ITE akan makin sering dipakai untuk kriminalisasi. Yang keempat, ini ada mentalitas tuan feodal versus politisasi modern. Karena kita lihat gaya komunikasi Luhut ini terkesan arogan dan kekanak-kanakan. Ya tadi misalkan, kalau tidak suka pergi dari Indonesia. Ini kan tidak mencerminkan kematangan politik seorang menteri senior. Seharusnya tanggapi kritik dengan data, kebijakan, atau debat terbuka, bukan dengan ancaman. Karena ini akan berdampak pada pembodohan publik. Rakyat akan diajarkan bahwa kritik sama dengan pengkhianatan, bukan bagian dari kontrol demokrasi. Dan akan terjadi degradasi akuntabilitas pemerintah. Jika kritik dibungkam, korupsi dan kebijakan yang gagal akan lebih mudah ditutupi. Dan terjadi polarisasi sosial, memperlebar jurang antara pemerintah dan rakyat. Ini yang mengerikan. Izin minum dulu ya. Maka kurang lebih kalau ada dialog imajiner ya, Luhut barangkali bilang ini negara saya, kalau tidak suka minggat. Terus kemudian wartawan tanya, tapi Pak ini kan negara demokrasi. Luhut jawab lagi gitu, saya yang definisikan demokrasi di sini. Kan ngeri kalau begitu. Maka analisis ini tentu kita berfokus pada kritik kebijakan, bukan serangan pribadi ya. Dan ada bukti historis ketika Luhut sebagai kritikus eranya SBY, misalkan tentang kasus Hambalang misalkan, kan juga bicara. Saat menjadi ketua tim pemberantasan mafia hukum, Luhut secara terbuka mendesak SBY mengusut tuntas korupsi proyek Hambalang. Nah pertanyaannya, ini uang rakyat yang dikorupsi, presiden harus tegas. Itu kan pernyataan dari Luhut. Sama juga terkait impor daging sapi. Mengkritik impor daging sapi SBY yang dinilai tidak pro petani lokal. Statement pedasnya, ini kebijakan yang salah, rakyat kecil jadi korban. Sumbernya ada di tempo.co 2014. Juga terkait konflik Freeport. Luhut mengecam negosiasi SBY dengan Freeport yang dianggap merugikan negara. Tuntutannya pemerintah jangan lemah terhadap korporasi asing. Sumber kompas.com 2014. Nah, ada kontradiksi kebijakan dulu versus sekarang. Dulu aktif menuntut transparansi korupsi, tapi sekarang diam saat korupsi menjerat kader atau partai-partai pendukung pemerintah. Ini yang jadi persoalan kita hari ini. Maka kalau kita bisa katakan ada Luhut 2014 versus Luhut 2024. Kalau 2014 Pak SBY tolong usut korupsi, jangan takut mafia. 2024 kalian yang kritik pemerintah silakan minggat dari Indonesia. Ini standar ganda jadinya.
bahayanya hipokrisi elit ini. Jika pejabat bebas kritik tapi membungkam suara rakyat saat berkuasa, demokrasi hanya jadi alat legitimasi kekuasaan.